حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukr. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga Bapak Ibu dan keluarga serta anak-anaknya semua dan kita semuanya selalu dalam limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga juga Bapak Ibu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali pengajian kita pagi ini, marilah kita bacakan suratul Fatihah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga keluarga kita yang telah mendahului kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima amal-amal solehnya, diluaskan kuburnya, diangkat derajatnya, dan kelak mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surganya. Kita mohon pula semoga keluarga kita barangkali ada yang sedang sakit, yang kurang sehat, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan disembuhkan dari segala penyakitnya yang tidak akan menyisakan penyakit apapun. Dan kita doakan pula mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita, baik yang laki ataupun yang perempuan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing mereka menjadikan anak-anak yang soleh dan solehah yang menjadi permata hati buat kita. Untuk itu semuanya kita bacakan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pengajian kita pada pagi hari ini akan mengambil tema tentang takwa. Takwa itu seperti yang dipahami secara umum adalah taat kepada Allah. Sering didefinisikan bahwa takwa itu adalah imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Takwa adalah ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang menjelaskan bahwa takwa itu adalah takut kepada Allah. Artinya takut terhadap ancaman dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita baca misalnya, fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah. Maka takutlah terhadap neraka yang bahan bakunya adalah api neraka dan bebatuan. Itulah pengertian takwa. Dia bisa diartikan pertama, ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia juga bisa diartikan takut terhadap ancaman dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sangat penting. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali berpesan, apakah pesannya itu dalam pidatonya, apakah pesan itu dalam ceramahnya, ataukah pesan itu dalam khutbah-khutbahnya, beliau selalu mengawali dengan membaca ayat Quran, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Taatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kamu meninggal, janganlah kamu tinggalkan dunia yang fana ini kecuali dalam keadaan Islam atau dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada setiap yang akan berkhutbah ataupun yang akan berceramah, hendaknya menyampaikan pesan-pesan takwa ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang
isinya memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, kepada kita, agar kita selalu bertakwa kepada Allah. Kita taat kepadanya. Kita takut terhadap azabnya dan murkanya. Misalnya dalam surat Ali Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Taatlah kepada Allah dengan sebenar-benar ketaatan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Taghabun ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berpesan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fattaqullaha mastata'tum. Maka taatlah kamu kepada Allah menurut kesanggupan kamu, menurut kesanggupan maksimal kamu. Orang yang bisa sholat dengan berdiri, maka sholatlah dengan berdiri. Orang yang sakit, gak bisa berdiri, dia hanya bisa duduk, maka sholatlah sambil duduk menurut kesanggupannya. Orang yang sakit gak bisa duduk juga, dia hanya bisa berbaring, maka sholatlah dalam kondisi berbaring. Fattaqullaha mastata'tum. Maka taatlah kamu kepada Allah menurut kesanggupan kamu. Di surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Ngomonglah omongan yang benar, yang jujur. Kalau itu dilakukan oleh orang-orang yang beriman, dengan bertakwa kepada Allah, dengan taat kepada Allah, dengan mengucapkan ucapan yang benar, maka dia akan mendapatkan balasannya. Kata Allah, yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan menghapus dosa-dosa kamu. Begitu Allah Subhanahu wa taala berpesan. Ya. Yang pertama, agar bertakwa dan takut kepada Allah. Yang kedua, agar berbicara yang benar, yang lurus. Dengan bertakwa dan dengan berbicara yang benar, maka seluruh amalan-amalan kita itu akan diperbaiki oleh Allah, dan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat Al-Ahzab ayat 71, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima." Barang siapa yang taat
taat kepada Allah dan Rasulnya. Tadi kan disebutkan bahwa takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Takwa itu adalah taat. Makanya di sini dikatakan, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Ya. Keselamatan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat kelak. Selanjutnya di surat At-Tolaq ayat 2 dan 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya makhrajan, jalan keluar dari kesulitan yang dia hadapi. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan kepada orang itu dengan rezeki dari arah yang tidak dia duga. Subhanallah. Begitu besar balasan buat orang yang bertakwa kepada Allah. Ada disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aksara minal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dhiqin makhraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang memperbanyak istighfar, meminta ampunan kepada Allah, mengucapkan astaghfirullah atau astaghfirullahal azim, barang siapa yang memperbanyak istighfarnya, permohonan ampunnya kepada Allah, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah akan jadikan untuknya dari segala kesulitan jalan keluarnya. Wa min kulli dhiqin makhraja, dari segala kesempitan ya, solusi buat dia. Solusi jalan keluar dari kesempitannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia duga. Dalam surat Al-Anfal ayat 29, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu dzul fadlil azim. Jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemampuan untuk memisahkan antara yang baik dan yang batil. Allah akan memberikan furqan, kemampuan memisah antara yang benar dan yang salah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan kamu. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan menutup dosa-dosamu. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah dialah yang mempunyai karunia yang sangat besar. Begitu keutamaan tentang bertakwa, banyak sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan keluar dari kesulitan, kemampuan memisahkan antara yang hak dan yang batil, kemudahan rezeki, dan
solusi dari berbagai kesulitan yang kita hadapi. Satu kali pernah sahabat Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, katanya, ya Rasulullah, man akramun nas, siapakah manusia yang paling mulia? Begitu pertanyaan sahabat. Rasulullah menjawab, qala, katanya, atqahu, manusia yang paling mulia adalah yang paling takwa, yang paling taat kepada Allah. Seperti yang disebutkan dalam ayat Quran, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Lalu sahabat bertanya lagi, bukan tentang itu yang aku tanyakan. Lalu Rasulullah memberikan jawabannya, orang yang paling mulia adalah seperti Yusuf, Nabiullah, anak Nabiullah, anak Khalilullah. Ya. Nabi Yusuf yang ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, kemudian uyutnya juga itu Nabi, Nabiullah Ibrahim Khalilullah. Kemudian sahabat bertanya lagi, bukan tentang itu yang aku tanyakan. Lalu Rasulullah mengatakan, tentang asal usul orang Arab yang kamu tanya, kata Rasulullah, khiyaruhum fi jahiliyah khiyaruhum fil Islam iza faquhu. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling baik di masa jahiliyahnya dan juga yang paling baik di masa Islamnya. Ya. Waktu zaman jahiliyah dia orang baik-baik, waktu di zaman Islam atau masuk Islam juga dia adalah orang yang baik-baik. Iza faquhu, apabila mereka adalah orang-orang yang paham. Ada lagi disebutkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah dalam hadis Riyadus Shalihin nomor urut 70, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katanya, inna dunya hulwatun khadirah, sesungguhnya dunia itu manis, hijau menggiurkan. Wa innallaha mustakhlifakum fiha, dan sesungguhnya Allah menjadikan kamu sebagai khalifah di dunia, pelaksana aturan-aturan Allah di dunia. Fayanzura kaifa ta'malun, Allah akan melihat bagaimana kamu berbuat. Kamu sebagai khalifah Allah, sebagai orang yang dititipkan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan melihat bagaimana kamu berbuat. Apakah kamu laksanakan aturan-aturan Allah? Karenanya pesan Rasulullah selanjutnya, katanya, fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah terhadap dunia, hati-hati di dunia, jangan melakukan penyimpangan. Wattaqun nisa, takutlah dalam memperlakukan wanita, jangan menzolimi wanita. Takutlah kalau menzolimi wanita itu. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, karena
bencana yang pertama kali terjadi pada Bani Israel adalah pada wanita. Penyimpangan mereka terhadap wanita atau kezaliman mereka terhadap wanita. Hadis ini riwayat Muslim. Dalam doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doa yang pendek tapi sangat padat isinya. Ini sebaiknya kita baca di zikir dalam solat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca, kata beliau, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sungguh aku minta kepadamu hidayah, ketakwaan, iffah atau kesucian diri, wal ghina, kecukupan dan kekayaan. Itu doa yang pendek tapi cakupannya sangat padat. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu hidayah, petunjuk jalan yang lurus. Yang kedua, wattuqa, aku minta ketakwaan, ketundukan kepadamu. Wal afafa, dan kesucian atau iffah. Ya, tidak minta-minta, menjaga kehormatan dirinya. Wal ghina, dan kecukupan atau kekayaan. Nah, hendaknya doa-doa yang pendek dan padat seperti ini kita biasakan. Kita minta kepada Allah, semoga Allah memberikannya kepada kita. Ini disebutkan dalam hadis Muslim. Pada hadis nomor 73, seorang sahabat, Abu Umamah Sudai bin Ijlan, berkata, katanya, aku dengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah dalam haji wada, haji perpisahan, ketika beliau berada di Arafah. Di antara pesan Rasulullah itu adalah ittaqullaha, taatlah kamu kepada Allah, wa sallu khamsakum, salatlah salat yang 5 waktu, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Salatlah salat yang 5 waktu. Itu pesan yang kedua. Yang ketiga, wasumu syahrakum, puasalah di bulan Ramadan, puasa wajibmu itu. Yang ketiga, wa'atu zakata amwalikum, berikanlah zakat hartamu. Yang berikutnya adalah wa'ati'u umara'akum, taatlah kepada pemimpin-pemimpinmu, kepada amir-amirmu. Tentu pemimpin-pemimpin yang taat kepada Allah. Tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kamu akan masuk ke dalam sorga Tuhanmu. Perhatikan pesan Rasulullah ini, takutlah kepada Allah, taatlah kepada Allah, salatlah salat yang 5 waktu, ya. Puasalah puasa yang wajib bulan Ramadan, bayar, keluarkanlah zakat hartamu, dan taatlah kepada pemimpin-pemimpinmu, niscaya kamu akan masuk ke dalam sorga, ya, Tuhanmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
ada satu pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat penting yang harus selalu kita jadikan pegangan dalam perjalanan hidup kita, baik ketika kita di rumah bersama keluarga, ataukah ketika kita di jalan, ketika kita di pasar, ketika kita di tempat kerja, ketika di mana saja kita berada. Pesan Rasulullah ada 3. Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, di mana saja. Apakah kita berada di atas sejadah? Apakah kita lagi duduk-duduk santai? Apakah kita lagi kerja? Taatlah kepada Allah di mana saja kita berada. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua adalah wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tanhuha. Lakukanlah perbuatan yang baik menyertai kesalahan yang sudah kamu lakukan. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus kesalahan-kesalahan yang lalu yang telah kamu lakukan. Ini yang kedua. Berbuat baik menyertai kesalahan yang sudah dilakukan, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus kesalahan-kesalahan yang lalu. Dan pesan yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan berkomunikasilah kamu dengan manusia siapa saja dengan akhlak yang baik. Ini 3 pesan yang harus kita jadikan sebagai bekalan hidup kita. Takutlah kepada Allah, taatlah kepada Dia di mana saja kita berada. Berbuat baiklah, dan perbuatan baik ini ya kita lakukan lebih ditekankan lagi ketika kita selesai melakukan satu kesalahan. Atau kita berbuat baik walaupun kita tidak melakukan kesalahan. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus kesalahan-kesalahan yang lalu. Pesan yang ketiga, dan bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Nah, hendaknya pesan yang singkat ini bisa kita jadikan sebagai pegangan hidup kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah tentang takwa. Ya, saya sudah sampaikan ayat-ayatnya, ya, banyak sekali, dan juga telah dibacakan sebagian hadis-hadisnya. Kalau untuk lengkapnya bisa merujuk atau melihat kembali ke kitab Riyadhus Shalihin dalam bab takwa. Saya rasa cukup sekian ya, tema tentang takwa begitu pentingnya, hendaknya itulah yang selalu kita jadikan sebagai bekalan yang melekat di hati kita. Kita selalu taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang disampaikan ini bisa berkesan di hati kita dan bisa kita jadikan sebagai pegangan dalam hidup kita ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup pengajian ini dengan doa bersama. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Hayyul hadi bi ajmal